إني دعوت قومي ليلا ونهارا falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku malam dan siang. Tidaklah bertambah dari ajakanku kecuali mereka lari daripada kebenaran, lari pada ajakanku. Tapi Nabi ini tidak mau tahu. Orang lari, orang cuek, orang tidak menerima, orang menentang, tetap saja dakwah. Hati yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan pernah bisa berubah sampai datangnya hari kiamat. Bahwa sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan hidup seluruh manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan agama dan amal-amal agama yang sempurna. Yang mana manusia ini taat kepada Allah, ikut yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah itulah manusia akan mulia, akan jaya, akan sukses dunia sampai akhirat. Maka sampainya agama ini Allah Subhanahu Wa Taala korbankan kekasihnya. Itu para nabi, para rasul. Misal saja 25 nabi dan rasul ini yang terserah atau yang dicampurkan dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Tapi di atasnya itu ada daripada 313 rasul. Dan jumlah keseluruhannya al-124.000. Berapa? 124.000 para nabi. Ini dari zaman ke zaman, dari satu kaum ke kaum yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan agama. Bagaimana agamanya sampai ke seluruh manusia. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam sudah dengar kisahnya dalam Al-Quran, Inni da'ut qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku malam dan siang. Tidaklah bertambah dari ajakanku kecuali mereka lari daripada kebenaran, lari pada ajakanku. Tapi Nabi ini tidak mau tahu. Orang lari, orang cuek, orang tidak menerima, orang menentang, tetap saja dakwah. Karena manusia ya sangat cepat keyakinannya dengan yang nampak. Kalau yang dilihatnya dagangan, hasilnya pertanian, ya atau perkantoran, ya atau saja pekerjaan dunia ini nampak langsung. Tapi kalau kita sholat, kita baca Al-Quran, kita zikir, kita selawat, kita istighfar, amalan-amalan agama ini, mana kelihatan hatinya di dunia? Maka kalau tidak dibarengi dengan keyakinan, maka orang tidak akan beramal, bahkan dia lemah dalam mengamalkan agama ini. Karena ada keyakinan. Maka agama ini harus diamalkan dengan keyakinan. Kalau saya jalankan perintah Allah, seperti sholat tepat waktu berjamaah di masjid atau di mana agar dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 5 jannah. Hanya perlu ada keyakinan nanti. Sehingga kita lepas saja begitu amal-amal ini. Kita lepas amal sholat berjamaah. Sholatnya pun cepat-cepat dimanapun dia mau. Karena kita tidak yakin amal agama ini segala masalah. Padahal kalau kita sholat berjamaah awal waktu di masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita yang pertama rezeki yang barokah. Ya. Jadi bagaimana rezeki yang barokah? Sedikit cukup, apalagi banyak. Dan rezeki yang barokah ini dimakan siapa saja, istri, anak, maka istri anaknya kemudian diatur, dia kemudian taat. Ya tidak punya rezeki yang barokah. Ini didapatkan Pak dengan sholat berjamaah. Pak, mengisi koma, bisa sekali 2 kali. Tapi kamu berpulang-pulang 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun terus. Sampai kita dapatkan pengalaman itu dengan amal agama selesai masalah dunia kita, selesai masalah akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi rezeki kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan kita dari siksa kubur. Kubur kita akan makan luas, sebuah jauh mata memandang. Sehingga akan masuk yang di sana yaitu bau yang harum. Dan tempat-tempat yang indah yang empuk dalam kubur. Bagi orang yang iman amalnya baik.
Tapi kalau iman amalnya berusak, hatinya, maka dia akan terjepit dan kubur. Allah akan hantar daripada 70 sampai 99 ekor ular. Dan pimpinan ular ini namanya Sujal Akro. Panjangnya 1 bulan perjalanan. Dan bisanya daripada besi, panjangnya sehari perjalanan. Dia akan memukul setiap pukulan, menampar kita ini selama yaitu sedalam ini hasta. Berapa meter? 30-an meter. Dicungkil lagi di pukulan sampai manusia ini dibangkitkan dari kubur. Kemudian akan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala bara-bara. Dia akan membakarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hentikan dia dalam siksa, dalam azab ini sampai hari berlaku. Tapi kalau orang menjaga iman, menjaga amalnya, kuburnya akan diperluas ke mana-mana. Kemudian akan diberikan catatan amal di tangan yang kanan. Nanti semua orang akan memiliki catatan amal. Ada yang dari tangan kiri, ada yang dari belakang. Bahkan begitu keras, dia akan terima daripada itu amal, catatan amal daripada manusia ini, sehingga akan berguguran daripada isi perutnya ini, lempar daripada malaikat. Dan orang yang menjaga iman amalnya, menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan catatan amal di tangan yang kanan, sehingga dia akan tersenyum-senyum. Dia akan masuk surga dengan senang. Yang akan dibentangkan satu titian Shiratul Mustaqim yang panjangnya 1.500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendasar, dan 500 tahun menurun. Satu besarnya setelah rambut dipecah 7, lebih tajam daripada silet. Akan berjalan di tiang sirat ini dengan itu 4 macam kecepatan. Pertama, ada orang yang berjalan secepat pesawat. Yang pertama, ada orang yang berjalan secepat kilat. Yang kedua, ada orang yang berjalan secepat pesawat. Yang ketiga, ada orang yang berjalan secepat pelari yang cepat. Dan yang keempat, ada orang yang berjalan selangkah. Tinggal 1 langkah akan sampai ke pintu gerbang surga, dan menggancu kena di matanya, hidungnya lepas daripada ganti disebut dia melayang-layang, baru sampai ke neraka 70 tahun. Hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang Nabi, menyampaikan kepada bagaimana keadaan orang kubur. Nabi beritahu bagaimana keadaan di padang mahsyar. Nabi beritahu bagaimana keadaan di kitab sirat, bagaimana keadaan itu di al-hisab di akhirat. Nabi beritahu, dan Nabi sudah lihat langsung seperti kita melihat, ya, seperti kita melihat sekarang. Siapa yang di depan kita tidak tahu. Nabi melihat bagaimana surga, bagaimana neraka. Tinggal kita ikut saja. Tinggal kita iman saja. Gak usah kita macam-macam di dunia. Karena semua apa yang Allah berikan ini amanah. Allah berikan kita mata, amanah dari Allah Subhanahu. Allah berikan kita telinga amanah dari Allah. Allah berikan kita mulut, Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki, semua amanah. Apabila mata ini tidak bisa dijaga, tidak bisa itu dikontrol, maka hanya tunggu mata ini tinggal mendapatkan azab siksanya aja di akhirat. Dia akan ditusuk sampai masa uluran dah, sampai selesai, nanti habis pada dosa-dosa yang telah dia buat. Maka sebelum Allah panggil kita, sebelum kita meninggal dunia, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Bersikap, namanya kita banyak bersikap, bertobat. Ya Allah, maka saya sudah banyak buat dosa, banyak melihat yang sia-sia, bahkan melihat perkara yang maksiat. Ya Allah, maka tapi jangan mengulanginya lagi, dan jangan sampai kita berniat untuk membuat dosa itu. Kita pun menyesal, karena yaitu ada yang sudah melihat. Begitu telinga kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita jaga telinga ini? Bagaimana supaya telinga ini jangan mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Mendengarkan hal-hal yang dibenci, yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada yang pada mulut kita. Bagaimana ada mulut ini yang kita yaitu kedua, yaitu sosial thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat mengenalkan Allah, memuji Allah. Kalimat tasbihat, tahlil, kalimat takbir, kalimat tahlil. Baca Al-Quran, zikrullah, dan kalimat-kalimat dakwah. Inilah yang ditulis. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Mana yang dimaksud dengan perkataan yang lurus? Perkataan Masya Allah, memang lembut, kadang-kadang pun sampai orang itu sampai jongkok-jongkok. Apa itu dikatakan perkataan yang baik? Nah, perkataan yang baik adalah perkataan yang lurus. Menurut Al-Quran ini adalah lurus menyampaikan kebenaran, lurus menyampaikan agama Allah. Dia tidak bisa, Masya Allah ya. Apa namanya, tidak bisa dia dibayar-bayar supaya itu biar pembicaraan agama. Dia tegas. Kelihatannya lembut, tapi dia tegas. Kelihatannya dia kurus, kelihatannya dia ini orang yang ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya dia orang yang paling kuat. Sehingga tidak ada orang yang paling kuat di dunia ini kecuali para nabi. Kenapa? Karena mereka itu tegas dan kebenaran. Tegas dalam agama. Mereka tetap menjaga mata yang telinganya, mulutnya, kaki, pikirannya, semuanya untuk jangan buat masalah. Dan memang Allah jaga. Daripada begitu para nabi sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikuti. Kita ikuti apa yang dianjurkan Nabi kita. Ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illallah. Kita hasilnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakir fa'na dzikraka ini. Kata kalian bukan peringatan. Karena peringatan itu besar. Maka kita bikin orang yang beriman. Jadi peringatan di sini jadi kaulan sadida adalah lurus yang menyampaikan kalimat la ilaha Illallah. sama-sama Pak. La ilaha Illallah. Itu kalimat yang lurus. Ini kalimat yang sadid adalah kalimat la ilaha illallah. Nyampaikan kepada manusia. Ya bagaimana saya yakin kita janji Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada janji Rasulullah, maka kita akan berani macam-macam. Kenapa? Kita merasa dilihat Allah, ingat Allah, diawasi Allah, kita diteropong. Manusia aja punya itu CCTV masuk. Semua bisa masuk gambarnya. Ini CCTV manusia, bagaimana CCTV-nya malaikat? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala?